Om Swastiastu. Pemirsa Semarak menyambut Tahun Baru Saka 1946 sudah terasa. Seketeruna Yohana dengan penuh semangat menggarap ogoh-ogoh yang unik dan menawan dengan segala kreativitasnya. Ya, kreativitas Yohana dalam pembuatan ogoh-ogoh akan kita bahas dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru kali ini. Tentunya sudah menghadirkan para Yohana yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Nyoman Primahita Gunadarma atau yang lebih atau akrab dipanggil Faunzilus Pontil. Nah, ini dari Seketeruna Suradharma Banjar Serangan Mungwi Badung. Om Swastiastu, Pontil. Sehat nggih? Baik, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan ada pula hari ini kita menghadirkan Dr. Yoga atau Dr. IG Prayoga Mahardika Esket MH. Beliau adalah Manggala Yohana Kabupaten Badung. Om Swastiastu, Dr. Yoga. Sehat selalu. Ini capek banget nih kayaknya Manggala Kabupaten Badungnya ya. Terima kasih juga Dr. Yoga sudah hadir. Dan paling ujung ada Gana atau Gana Winayaka. Ini beliau adalah seniman ogoh-ogoh mini tentunya. Om Swastiastu juga ya. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana kreativitas Yohana dalam pembuatan ogoh-ogoh. Saya ke Dr. Yoga dulu, paling center nih di tengah nih. Kelihatan capek banget nih. Baik, Dr. Yoga. Ini kalau kita berbicara tentang menyambut Tahun Baru Saka 1946 niki sendiri. Bagaimana nih Dr. Yoga melihat antusias masyarakat khususnya para Yohana niki sendiri? Ya, jadi terkait dengan Saka 1946 ini tentu saja teman-teman kita Seketeruna yang ada di Bali khususnya yang ada di Badung happy ya. Happy banget karena awalnya katanya ogoh-ogohnya nggak boleh. Habis itu sekarang udah boleh lagi. Baik. Ya. Jadi emang suka gitu, suka on off gitu. Ini kayak saklar ya. Jadi Dr. Yoga melihat ini antusiasme masyarakat khususnya para Yohana menjelang perayaan Tahun Baru Saka atau menjelang Hari Raya Nyepi niki sendiri ini sangat antusias. Khususnya di Kabupaten Badung niki sendiri. Kalau Badung jarang sih nggak antusias. Apapun ada pasti antusias banget. Termasuk juga dalam menyambut Hari Suci Nyepi niki sendiri. Iya, jadi melihat beberapa pertemuan kemarin dari Hari Suci Nyepi, habis itu ogoh-ogoh, teman-teman itu serius banget dan antusiasnya tuh saya kira kayak orang kesurupan gitu loh. Iya, karena melasti mereka sekarang udah mulai ngarap ini di Merdangga di beberapa tempat. Yeah. Contohnya kemarin saya lihat di Tumbak Bayuh di Badung udah mulai. Yeah. Terus ogoh-ogoh ini baru aja kemarin ini baru tadi ya. Yeah. Saya baru datang tadi jam 2 pagi. Lihat ogoh-ogoh di Kecamatan Mengwi. Nah, karena kita di Badung ini punya namanya Sidak Banjar. Oh, ada program Sidak Banjar? Ya, ada program Sidak Banjar itu kerjasama Yohana Badung bersama Dinas Kominfo dan teman-teman seniman yang ada di Badung. Jadi kita mau lihat gimana sih dana yang dikasih oleh pemerintah Kabupaten Badung itu benar nggak dipakai untuk buat ogoh-ogoh gitu loh. Baik, ini yang menarik sekali ada Sidak Banjar. Itu akan setiap Banjar akan disidak di seluruh Kabupaten Badung, Dr. Yoga? Iya, jadi sistemnya itu kita bagi ke 6 kecamatan. Yeah. Jadi masing-masing kecamatan kita kunjungi 3 ogoh-ogoh yang benar-benar bagus. Listnya itu mungkin dia juara tahun lalu. Ya, kategori benar-benar bagus itu. Mungkin dia juara tahun lalu, atau enggak hari ini dia buat ogoh-ogoh yang unik. Dan yang ketiga dia ini punya karakter tersendiri dalam ogoh-ogohnya. Contohnya ini di sebelah saya. Nanti bisa lihat ya ogoh-ogohnya, saya nggak mau cerita. Ya, oke, baik. Ini Sidak Banjar, ini program yang sangat unik sekali dari Kabupaten Badung, khususnya dari Manggala Yohana Kabupaten Badung ini sendiri. Saya ke Pontil nih, Pontil, ini selaku seniman ogoh-ogoh nih. Kalau kita ngomongin tentang Mengwi nih, waduh. Ini rajanya nih, Raja Ogoh-ogoh kayaknya dari Seketeruna Suradharma Banjar Serangan ini sendiri. Pontil, ini antusias pemuda di daerah Pontil sendiri bagaimana nih menyambut Hari Raya Nyepi? Tahun ini ya, tahun 2024 khususnya di tahun Saka 1946 ini kan benar-benar istimewa banget. Istimewanya? Dalam artian begini,
kita masyarakat Bali ini sedang dites ya sama Ida Sayang Widewasa nih menurut yang pribadi. Karena diberi cobaan yang sangat besar gitu ya. Karena yang pertama bertepatan dengan pemilihan ya, pemilihan umum. Kemudian yang kedua niki di tahun baru Saka niki juga bertepatan dengan rangkaian upacara suci ya, Galungan dan Kuningan. Nah niki kan bagaimana caranya kita gitu ya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya energi masyarakat khususnya di Desa Adat Mengwi niki fokus kalau area Nyepi niki fokus ke melasti, kemudian fokus terhadap ogoh-ogoh, kemudian tawur kesango, tapi ini berbeda. Fokusnya terpecah belah terhadap Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah niki kan energi yang sangat luar biasa yang harus kita jalani nih gitu. Nah, jadi kenapa sangat spesial karena di sini kita dituntut untuk melaksanakan ketiga hal itu dengan tanpa mengurangi esensi dari hari raya itu gitu. Nah, antusiasme masyarakat sendiri awalnya sempat diragukan gitu ya, karena di Mengwi sendiri di hari raya Galungan dan Kuningan ini banyak banget piadalan gitu ya. Nah pada akhirnya ini berjalan dan kesanggupan dari Sekoyoana di Desa Adat Mengwi ini tiang acungi jempol karena mereka mampu menjalankan dua hari raya penting di Bali niki secara bersamaan seperti itu. Nah jadi antusiasme benar kata Dr. Yoga memang sangat tinggi ya antusiasme dari masyarakat seperti itu. Ya. Ini seperti kata Dr. Yoga sendiri bukan hanya dalam setiap pembuatan ogoh-ogoh, setiap karya, setiap kegiatan ini masyarakat Badung ini tampaknya selalu antusias untuk menyambut, termasuk juga menyambut Hari Suci Nyepi niki sendiri. Benar, ya. Seperti itu. Dan yang membuat Badung itu berbeda mungkin dia kalau di Denpasar sendiri kan Catuspate pusatnya kan yang sangat ramai kan di Caturmuka. Jadi kalau kita di Badung kenapa effortnya lebih tinggi karena di setiap daerah itu kita membuat festival gitu. Di Desa Adat Mengwi membuat festival, di Desa Adat Gulingan membuat festival, kapal dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat kita sedikit berbeda dan mengeluarkan effort tinggi gitu. Jadi fokusnya banyak gitu. Bukan cuma di jadi tersebar. Desa. Benar seperti itu ya. Itu seperti itu mungkin. Ya untuk di Mengwi sendiri bagaimana ini? Untuk antusias masyarakat khususnya di masyarakat pemudanya, Yohananya. Iya, kalau kita ngelihat kemarin beberapa ogoh sih sudah jadi ya. Walaupun kita startnya berbeda dengan di Kodia, kita startnya kalau di Kodia mungkin ada yang dari bulan Desember. Nah kalau kita di Desa Adat Mengwi ini startnya dari pertengahan Januari. Pertengahan Januari kita start. Dan syukurnya nih Wenten kemarin ada 3 banjar yang mengikuti lomba gitu. Jadi kan waktu mepet dengan banyaknya rangkaian upacara adat yang akan kita tempuh nih kemarin kita berhasil ada 3 banjar yang dari 12 banjar ada 3 banjar yang mengikuti lomba. Jadi kan bisa dibilang niki effort pemuda di tahun baru Saka 1946 ini benar-benar luar biasa sekali dan antusiasme dari tahun-tahun sebelumnya yang pikir meningkat pesat gitu. Seperti itu. Baik. Nanti kita akan bahas ini adakah ogoh-ogoh yang dibuat oleh para Yohane di khususnya di Kabupaten Badung juga di Denpasar niki sendiri berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita akan bahas. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Kreativitas Yohane dalam pembuatan ogoh-ogoh. Masih kita bahas bersama tamu-tamu saya pada hari ini. Saya masih ke Pontil niki sendiri. Pontil, ini berarti ada hal yang baru nggak sih di tahun yang penuh cobaan ini sendiri? Hal yang baru dalam hal kreativitas tentu ada ya. Nah inilah kita harus acungi jempol kepada Sekoyoana yang ada di Bali. Ini semakin tahun niki semakin banyak ogoh-ogoh yang memiliki inovasi gitu ya. Misalnya contoh teknologi ya, maksudnya ogoh-ogoh yang bisa moving, bergerak itu kan semakin lama semakin banyak. Kemudian teknik dalam pembuatan ogoh-ogoh juga kalau dulu kan
kita bisa tahu ya, kita bisa hitung dengan jari lah, oh ogoh-ogoh ini pasti bagus. Tapi sekarang saya melihat rata skill pemuda dalam membuat ogoh-ogoh itu saya pikir sekarang rata gitu ya. Maksudnya walaupun misalnya dulu Banjar atau Sekayuananya tidak dilihat, maksudnya dipandang sebelah mata gitu, tapi sekarang mereka bisa mampu membuat ogoh-ogoh yang setara dengan ogoh-ogoh yang dulunya di atas Sekayuana yang membuat ogoh-ogoh yang bagus gitu. Bisa dilihat banyak banget Banjar-Banjar yang kalau kita ngelihat lomba ya Pak ya, kalau kita ngelihat lomba sekarang kan kompetisi lomba ogoh-ogoh luar biasa banget gitu, tidak ada yang dominan gitu, ya kan, nggak ada dominan Banjar ini selalu Banjar ini aja yang menang gitu. Nah sekarang bisa dilihat parameter kemajuan skill dalam pembuatan ogoh-ogoh ya bisa dilihat dari penilaian itu gitu. Ya dulu yang menang itu Banjarnya bisa dilihat gitu, paling Banjar ini menang gitu. Tapi sekarang udah bisa dilihat persaingan sangat ketat, dan itu menurut saya sebagai parameter untuk melihat inovasi dan kreativitas anak-anak muda di tahun baru Saka 1946 ini benar-benar meningkat pesat sih menurut saya. Ya, seperti itu. Baik. Dr. Yoga, kalau kita lihat tahun ini, Dr. Yoga melihat ogoh-ogoh seperti apa yang paling banyak dibuat oleh para Yowano, para pemuda saat ini? Kalau tahun ini kalau saya bagi segmennya ada yang 3 dari ogoh-ogoh yang kita kunjungi. Yang pertama yang masih tradisional, artinya masih dengan pakem-pakem, lebih mengacu ke detail, lebih ke anatomi, lebih ke riasan gitu. Dan yang kedua lebih ke robotik. Jadi dia sistem geraknya tuh kalau dulu kan mungkin cuman naik turun gitu ya. Sekarang ini udah macam-macam. Gerakannya udah bermacam-macam ya. Dan juga yang ketiga sekarang lebih mengarah ke saya satu lihat ogoh-ogoh yang keren banget. Dia itu pakai medan magnet dan pakai LED, pakai TV. Ini ya, apa namanya? Ogoh-ogohnya. Jadi isi TV itu luar biasa keren banget. Artinya apa? Artinya Bali ini emang seniman Bali ini emang seperti itu. Jadi dia selalu menyerap perubahan itu untuk disatukan dengan tradisional Bali yang kita punya gitu. Baik. Ini pemirsa, kalau kita berbicara tentang perayaan Hari Suci Nyepi tentunya ya, selalu identik dengan tradisi pengarakan ogoh-ogoh yang selama ini banyak orang-orang luar yang datang untuk menyaksikan, wah ini keren banget nih ogoh-ogoh yang akan diarak sebelum atau sehari menjelang perayaan Nyepi. Tapi jangan salah, karena ada juga loh sekarang ogoh-ogoh yang namanya ogoh-ogoh mini, tidak kalah kerennya dengan ogoh-ogoh konvensional yang sering kita lihat tentunya. Ini ada seniman ogoh-ogoh mini kita, ada Gana nih kita sendiri. Gana, apa menariknya menjadi seniman ogoh-ogoh mini ini sendiri? Jadi ogoh mini Niko merupakan satu hal yang menarik bagi Tiang. Niko bagaimana kita ingin menuangkan ide kita sendiri dalam bentuk karya ogoh-ogoh Niko, tapi kita bisa mengaplikasikannya ke dalam sebuah ogoh mini. Jadi ogoh mini Niko yang bersifat kepemilikan pribadi Niko, jadinya kita total bisa apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan pada ogoh-ogoh tersebut. Beda dengan ogoh-ogoh gede, ogoh di Banjar Niko. Mungkin kita punya idealis sendiri, tapi kita perlu juga berkonsultasi kepada pemuda, apakah pemuda Niko setuju, dan berkonsultasi kepada penua-penua yang di Banjar Niko, napi cocok napi ten. Nah jadi di ogoh mini ini kita bisa maksimal jadinya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Jadi bisa dikatakan pembuatan ogoh-ogoh mini ini pure dibuat oleh satu orang, seperti itu? Kebanyakan pure satu orang nih tapi wenten mantan yang bantu pada saat prosesnya nih seperti mantu ngecat, mantu mayasan nih wenten, tapi kalau pengonsepan mokok ogoh nih biasanya sendiri-sendiri nih. Nah ini sebagai seniman ogoh-ogoh mini, ini banyak yang belum mengetahui. Ini kategori untuk penyebutan ogoh-ogoh mini itu adakah? Kalau penyebutan ogoh-ogoh mini nih karena dalam ogoh-ogoh mini nih wenten perlombaannya dan perlombaan. Ada lombanya? Ada lombanya. Jadi di perlombaan nih ada kategori ukurannya. Jadi kita bisa menyebutkan ogoh-ogoh nih mini
jika ogoh tersebut ada di bawah atau maksimal 1 meter. Dan ogoh mini tersebut biasanya diukur 1 meter dari atas beti atau batarannya nih Kak. Biasanya sanan, duur sanan ada biasanya petinya, kotaknya nih ke. Dari atas nih ke dihitung sampai yang paling ujung 1 meter. Paling ujung itu maksudnya? Paling ujung nih ke semisalnya gogohnya nih ke berdiri mantan mungkin sampai atas gelungan. Kalau mungkin gogohnya tersebut membawa senjata seperti tombak misalnya nih ke dari ujung tombak nih ke 1 meter. Nih ke biasanya di kategori lomba. Oke, baik. Itu yang dan itu menarik sekali nih ogoh-ogoh mini yang bisa dibuat dengan kreativitas sendiri, kemudian bisa dilombakan dan ternyata memang membutuhkan waktu yang cukup lamakah untuk membuat ogoh-ogoh mini itu sendiri? Kalau ogoh mini nih kalau kita buatnya nih setiap hari atau konsisten nih tergantung juga kepada konsep apa yang kita buat nih Mungkin kalau ogoh-ogohnya nih sedikit rumit. Mungkin kisaran 2 bulan 3 bulan nih bisa diselesaikan. Ini untuk tahun ini adakah lomba untuk ogoh-ogoh mini? Kalau untuk mungkin Wentan ada ogoh mini dengan dukungan dari kota, dari Bapak Wali Kota nih adanya Kesanga Fest, Kesanga Festival. Oh iya, Kesanga Festival yang akan diselenggarakan nanti. Nika tidak hanya ogoh besar, tapi ogoh mini dan sketsa juga ada, dan ada yang baru mungkin yaitu lomba ngarap Blaganjur ogoh. Lomba ngarap Blaganjur. Blaganjur gogoh. Ngarap ogoh-ogoh konvensional maksudnya? Ya, gogoh gede. Tapi nika khusus Blaganjur mantan. Nika akan ada dilombakan di Puputan nika tanggal 1, 2 sampai 3 Maret. Ya, baik. Konsep yang harus diperhitungkan juga ini sendiri. Untuk tahun ini ogoh-ogoh mini atau sang kreator ini membuat ogoh-ogoh mini itu sendiri atas inisiatif sendiri atau memang sesuai dengan orderan misalnya? Jadi kalau sekarang saya inisiatif sendiri. Jadi saya mengeluarkan konsep nika dari keresahan sebenarnya. Keresahan apa yang ada di lingkungan tersebut. Seperti keresahan saya terhadap kecemaran lingkungan. Nah, kecemaran lingkungan ini yang ngambil dari kecemaran laut. Jadi mungkin laut ini sangat tercemar dengan adanya sampah. Nah, dari hal kejadian ini yang mengaitkan apakah hal tersebut ada dalam cerita baik cerita Mahabharata maupun Ramayana. Nah, dari hal tersebut saya ingin mengkait-kaitkan jika ada mungkin dari Mahabharata lah yang ambil langkah tersebut. Karena dari Mahabharata Nika ada, walaupun Nika tidak sampah, tapi berupa mayat-mayat prajurit, tapi mayat prajurit Nika yang misalnya mayat prajurit Nika sebagai contoh dari sampah-sampah yang ada sekarang. Iya, kalau kita berbicara tentang ogoh-ogoh mini ini, sejak kapan sih viralnya ini sendiri, ogoh-ogoh mini ini sendiri, Gana? Kalau setahu Tiang mulai mengikuti lomba ogoh mini Nika sejak 2018. Mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah ada, tapi 2018 Nika Tiang mulai mengikuti dan itu pun sudah banyak. Dan yang paling ngebumnya Nika saat tahun 2021, pas masa-masa pandemi Nika, karena pemuda Banjar Nika tidak diizinkan berogoh. Jadinya pemuda Banjar Nika kebanyakan mengganti kegiatan buat ogoh-ogohnya Nika dengan mengadakan lomba. Baik lomba secara offline maupun virtual. Jadinya di sanalah banyak kreator-kreator gogoh besar Nika beralih ke gogoh mini untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba dan mengikuti lomba-lomba yang ada biasanya. Iya, biasanya berat juga diperhitungkan ya sih untuk membuat ogoh-ogoh mini? Kalau berat dan tidak dihitung. Itu paling berat itu berapa kilo sih? Kalau pernah ditimbang kan, diukur nggak? Timbang tapi sekira tiang gogoh yang tiang Nika naik sekitar 10 sampai 11. Oh, basah karung dan sekilo. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana kreativitas Yohana dalam pembuatan ogoh-ogoh masih kita bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya masih ke Gana Niki sendiri. Gana, kalau berbicara tentang pembuatan ogoh-ogoh konvensional yang gede mungkin sampai 3, 4, 5 sampai 8 meter yang gede-gede itu, dan juga bedanya dengan pembuatan ogoh-ogoh mini ini sendiri, ini kerumitannya sama nggak sih? Kalau segi kerumitan Nika ada kerumitan dan ada perbedaannya. Jadi di ogoh-ogoh besar Nika kita menggunakan skala besar dan di ogoh mini Nika kita menggunakan skala kecil. Jadi
kerumitan di ogoh-ogoh mini itu lebih terlihat sulitnya. Jadi pembuatan ogoh-ogoh mini itu ibaratnya lebih sulit, lebih ya. ruwet, Ya, lebih rumit seperti itu. Ya lebih ruwet, tapi karena mungkin ada yang terbiasa mantan karena terbiasa. Ya. Mungkin saya terbiasa di gogoh mini, jadi tadinya ampun biasa mantan cara pembuatannya. Mungkin ogoh besar yang belum pernah membuat. Dan juga Wentan juga kreator yang sudah biasa di gogoh besar tapi biasa di gogoh mini ini karena mungkin dari efek bisa karena terbiasa mantan. Ya, peminat untuk ogoh-ogoh mini sendiri dari mana saja sih? Kalau peminat biasanya Niko seluruh Bali sudah hampir merata mungkin. Karena yang lihat di lomba Niko yang berkumpul dalam teman-teman lomba Niko taken yang sekeng napi Niko mungkin dari seluruh kabupaten sudah ada yang mengikuti yang ikut lomba di Denpasar biasanya atau di lomba-lomba lainnya Niko. Oke, satu ogoh-ogoh mini itu bisa menghabiskan berapa biaya sih? Kalau menghabiskan biaya Niko mungkin tergantung napi yang akan dibuat ya. Misalnya gogoh Niko berisi teknologi, mungkin teknologi Niko lebih menambah biaya yang ada di gogoh Niko. Jadi ogoh-ogoh mini pun bisa menerapkan teknologi juga? Bisa, karena dalam form penilaian Niko, teknologi Niko tercantum dalam ogoh-ogoh mesin. Karena gogoh mini Niko biasanya dilombakan dengan 2 kategori, yaitu kategori non mesin dan kategori mesin Niko. Jadinya kalau kategori mesin Niko, gogohnya bisa bergerak, wentan gerakan mesinnya. Kalau gogoh non mesin Niko, gogoh mantan yang berdiri tanpa didukung dengan teknologi. Niko biasanya. Ya, Pontil, ini kita ngomongin ogoh-ogoh konvensional ya, yang sekali lagi ini setiap Banjar pasti rame nih setiap malamnya ya, bagi pemuda-pemuda yang akan menggarap ogoh-ogoh. Kemudian apa yang bisa diambil ketika diadakannya kembali penggarapan atau pembuatan ogoh-ogoh ini sendiri bagi para pemuda, para Yowana? Oke. Memang kita harus bersyukur ya, maksudnya dalam 1 tahun kita mendapatkan sebuah kegiatan yang melibatkan pemuda gitu dan pengerjaannya itu di Banjar gitu ya. Nah jadi kalau tidak ada itu ya mungkin pemuda tidak ada aktivitasnya di hubnya sendiri gitu, yang dalam artian di Banjar gitu. Nah memang kalau dalam pengerjaan ogoh-ogoh gitu ya, kalau di Sekayana kita sendiri, memang kita selalu memberdayakan, maksudnya begini, kadang kan orang dulu Tanjuari datang ke Banjar karena tidak punya jiwa seni ya. Iya. Itu salah satunya salah saya. satunya gitu ya. Maksudnya aduh nggak punya jiwa seni, nggak datang ke Banjar. Padahal di era modern ya, maksudnya di industri sekarang ini ya, kan bukan cuma seni orang yang bisa buat ogoh-ogoh aja yang dibutuhkan gitu. Contoh orang yang bisa hobi publikasi, dia bisa mempublikasikan hasil karya atau kegiatan dari Banjarnya, Sekayuananya sendiri gitu. Walaupun dia tidak bisa seni gitu ya. Nah. Contoh misalnya orang yang bisa masak gitu, seperti di Banjar Sekayuana saya, setiap sekegong yang latihan yang berhubungan dengan pengerupukan itu kita masak gitu. Masak kemudian kasih makan gitu ya, makan bersama. Nah itu kan orang yang bisa masak pun kita libatkan di sana untuk menyiapkan santapan untuk sehabis pengarakan ogoh-ogoh. Bukan sehabis latihan gambar. Iya. Nah kemudian orang yang hobi jalan gitu misalnya, aduh saya suka jalan-jalannya nih gitu, ya udah kita manfaatkan untuk membeli barang-barang gitu, kan pasti aja ada kurang gitu. Ini seksi cacak-cicik gitu ya gitu. Kita libatkan. Kemudian ada juga yang sekarang nih hobi nih kan lagi viral banget orang tren untuk live ya, suka ngomong, suka tampil ya, itu juga walaupun misal kalau dulu misalnya kalau dalam bahasa Bali ya teko ke Banjar ngomong gini, orang yang ngomong itu kita manfaatkan untuk live, untuk mempromosikan kegiatan dan ogoh-ogoh kita di Banjar gitu. Jadi kita libatkan semua. Kalau dulu itu orang-orang tuh mungkin ada
istilah semangat 45 gitu. Semangat 45 jak 4 jak 5 ke teko gitu. Tapi ya kan sekarang kan sekarang gitu semua orang walaupun tidak ada yang berkontribusi terhadap seni gitu, tapi kan kita butuhkan itu, termasuk juga manajemen keuangan gitu. Gimana caranya mengatur keuangan supaya kita bikin ogoh-ogoh tidak berhutang, kemudian sesuai dengan budget dan lain sebagainya, itu kan ada ahlinya gitu. Ya, jadi masing-masing semua itu saya pikir kalau kita bisa menjalankan itu dengan baik, itu organisasi Seketruno itu sangat bisa berjalan sebagai pengalaman untuk kedepannya gitu ya. Nah, baik itu dalam berorganisasi, bekerja dan lain sebagainya, inilah latihannya di sinilah gitu. Belum lagi kita hobi misalnya ada orang yang vokal gitu ya. Udah kita manfaatkan itu sebagai penengah gitu. Kalau kita pembuatan ogoh-ogoh itu kan pasti ada konflik ya. Ada .k nih, ada .k itu, seperti kata Gana ya. Seperti itu gitu ya. Kita manfaatkan itu sebagai ketua panitia ogoh-ogoh supaya untuk menengahi problem-problem yang ada gitu. Jadi itu tuh organisasi pemuda dalam pembuatan ogoh-ogoh itu sangat bisa berjalan dengan maksimal, dan kita di Bali bersyukur banget ada kegiatan ini gitu. Kalau nggak ada itu ya mungkin pemuda tidak akan melakukan kegiatan di Banjar gitu. Ya seperti itu. Baik. Nah jangan memandang sebelah mata ya ketika ada lihat postingan teman-teman kita yang lagi posting di selfie, lagi bikin ogoh-ogoh. Nih posting, nih datang ke Banjar cuman buat posting aja, tetapi memang ada hal-hal yang positif yang perlu kita ambil dari sana untuk mempublikasikan kah atau memang bagian dokumentasi kah, seperti itu ya. Nah, kita mengetahui nih pemerintah Provinsi Bali meniadakan lomba ogoh-ogoh serangkaian Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1946, Dr. Yoga. Tetapi kebijakan pembuatan dan pengarahan ogoh-ogoh dikembalikan ke desa-desa adat dan pemerintah kabupaten kota niki sendiri. Nah, seperti tadi Dr. Yoga ada program Sidak Banjarnike sendiri. Kita mengetahui juga bahwa Kabupaten Badung pun mendapatkan dana yang disalurkan kepada para yoane, para pemuda untuk pembuatan ogoh-ogoh niki sendiri. Ini tanggapannya seperti apa? Ini dana dari Bupati Badung khususnya. Ya, jadi terkait peniadaan lomba di provinsi itu kan istilahnya ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Justru itu menurut saya memancing kabupaten kota lain untuk melakukan lomba sesuai dengan taste-nya sendiri. Saya contohkan. Sekarang dengan tidak adanya lomba di provinsi, sekarang Jembrane punya lomba sendiri. Badung punya lomba sendiri. Denpasar juga punya lomba sendiri dengan karakternya sendiri-sendiri. Jadi kalau menurut saya ekosistem ini sudah terbangun dengan bagus menurut saya. Karena kenapa? Karena dengan taste yang dimiliki oleh kabupaten kota sendiri, jadi mereka tuh punya ciri khas masing-masing. Denpasar contohnya dengan Kesang Fest, Jembrane dengan Mesekian Fest kalau nggak salah. Badung dengan lomba ogoh-ogoh Badung. Jadi karakter dari masing-masing kabupaten kota ini akan teruji dengan sendirinya. Sekarang tergantung kabupaten kota yang lain gimana nih taste-nya kan gitu. Sekarang kita tunggu aja kabupaten kota yang lain. Mungkin aja tahun depan kabupaten kota yang lain akan buat. Dan tidak menutup kemungkinan Jembrane, Badung dan Denpasar ini akan meniru kabupaten yang lain. Jadi yang bagus-bagusnya itu harus kita tiru. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi masing-masing kabupaten kota di Bali ini harus punya karakter masing-masing dalam lomba ogoh-ogohnya. Ya, dengan dana kreativitas yang dikucurkan dari pemerintah Kabupaten Badung ini sendiri, itu juga menjadi bagian yang mendapat perhatian ketika dilakukan Sidak Banjarnike sendiri. Jadi dana yang diberikan oleh pemerintah itu sebesar 20 juta. Nah, kalau tahun lalu 15 juta, kalau tahun ini 20 juta. Dan kalau tahun ini Nyepi berjalan lancar, nah, kemarin penyampaian Pak Bupati bahwa tahun depan akan kita doublekan jadi 40 juta. Gitu. Jadi
dana yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kita dari Yohana dan Kominfo ini kita ingin melihat dipergunakan untuk apa sih dana 20 juta ini. Kalau kemarin saya lihat di Munggu itu dana itu digunakan untuk konsumsi. Jadi teman-teman yang menggarap ogoh-ogoh itu dibuatin nasi goreng, kayak gitu. Kalau kemarin di Mengui, teman-teman yang buat ogoh-ogoh itu dibuatin kuah balung. Nah, jadi seperti itu halnya. Jadi enggak cuman untuk ogoh-ogoh sebenarnya. Baik. Jadi ini seperti yang dikatakan oleh Pontir tadi itu sebenarnya dana ini teman-teman di Banjar tuh memang manajemennya memang merata gitu loh. Jadi Banjar itu sebenarnya penglingsir kita dahulu ini memang udah pintar banget. Jadi sebenarnya Banjar di zaman sekarang ini bukan cuma jadi Banjar. Jadi Banjar ini adalah creative hub menurut saya. Semua apapun potensi yang ada di Banjar tuh kita kembangkan. Jadi seperti itulah halnya kegiatan yang kita lihat saat Sidak Banjar kemarin. Jadi memang semua potensi yang ada di Banjar itu memang muncul. Ini demen ngomong, mulan ngomong gitu loh. Yang demen cacak-cicik memang cacak-cicik seperti itu. Jadi potensi yang ada di Banjar itu dikerahkan saat pembuatan ogoh-ogoh. Nah, ini Pontel seperti kata Pontel tadi ini semua dikerahkan, semua dilibatkan, termasuk juga mereka yang memang awalnya memang tidak mempunyai darah seni, tetapi mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing, termasuk juga dalam hal keuangan. Nah, ahli dalam hal keuangan, bendahara biasanya seperti itu. Itu juga menjadi perhatian ya, ketika ada Sidak Banjar, ternyata penggunaan dana kreativitas dari Bupati ini sendiri dipergunakan seperti apa? Itu. Nah cuma kalau ini saya sedikit berbeda sih dengan ketua Yohana saya gitu ya. Kita memang di Badung sering sekali berdebat tentang anggaran kreativitas gitu ya. Cuma kan perdebatan positif ya, artinya tujuannya adalah win-win solution gitu. Anggaran yang disampaikan 40 juta ya itu sebenarnya kita dari Yohana Mengui di tahun berapa ya Pak Dok ya? Itu kan kita pernah menerima anggaran sebelum Covid ya? 2019, 40 juta. Anggaran besar gitu. Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi dengan anggaran besar itu? Orang-orang manja gitu ya. Manjanya contoh, udah punya uang 40 juta, beli aja ogoh-ogoh. Beli ogoh-ogoh 20 juta, sisa 20 juta buat tanda kutip pesta dan lain sebagainya. Itu kan bukan goals dari kreativitas yang dicanangkan gitu. Nah, kalau saya setuju dengan anggaran 20 juta gitu ya. 20 juta menurut saya 20 juta itu sudah melimpah gitu ya. Kalau kurang-kurangnya silahkan cari. Cari pun cara mencari itu kan kenapa saya bilang manja gitu, karena pemuda itu kan jangan sampai SDM di Badung ini kita buat manja tanpa meningkatkan SDM-nya sendiri gitu ya. Dalam penggalian dana, dalam mengefisiensikan anggaran 20 juta gimana caranya? Oh gimana caranya 20 juta kita bisa membuat ogoh-ogoh gitu. Kalau 20 juta kita membuat ogoh-ogoh yang bagus, tapi dana tidak cukup, jangan dipaksakan. Toh juga esensi dari ogoh-ogoh kan nyomyaning buta kala. Seperti itu. Jadi menurut saya sih saya agak kembali mungkin nanti kalau Bapak Bupati memberikan dana 40 juta mungkin di split ya. Dana kreativitas untuk ogoh-ogoh 20 juta, 20 juta lainnya mungkin buat ulang tahun atau kegiatan yang lainnya gitu ya. Supaya tidak terjadi manja seperti yang tahun-tahun kemarin. Karena gini, ketika dana keluar gitu, beberapa teman-teman media informasi online itu langsung menerima gitu. Beli di jana melia gogoh nih, beli di jana melia gogoh gitu. Jadi kan kreativitas yang dicanangkan goals dari Pemkab untuk dana kreativitas supaya masyarakat seketruna Badung itu bisa berkreativitas, tapi pada akhirnya enggak membeli ogoh-ogoh itu kan tidak bagian dari kreativitas itu sendiri gitu. Jadi saya sih kembali cukup happy gitu, walaupun tahun lalu 15 juta, sekarang 20 juta. 20 juta sih menurut saya sih cukup ya. Gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada anggaran lebih mungkin bisa di-split ke kegiatan pemuda yang lainnya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Ini yang perlu digarisbawahi dengan dana
seberapapun, tetapi kreativitas dari para pemuda itu yang kita harapkan tentunya ya. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang kreativitas pembuatan ogoh-ogoh niki sendiri, kita akan berbicara tentang pembuatan atau bahan-bahannya. Nah, seperti apa yang diterapkan lagi ini? Kita pernah mengetahui bahwa dengan kebijakan dari peraturan pemerintah menggunakan bahan yang ramah lingkungan, itu masih diterapkan di Kabupaten Badung? Ya, cuma kan ramah lingkungan kan ada parameternya gitu ya. Nah, parameternya seperti apa? Parameternya contoh, berapa persenkah kita harus menggunakan bahan ramah lingkungan gitu ya. Bambu oke ya, kemudian kayu itu bisa kemudian dibungkus dengan koran dan lain sebagainya. Kemudian ada menggunakan lakban plastik. Nah itu apakah ramah lingkungan juga? Kan kita tidak, yang jelas kalau yang berbau plastik kan enggak ya gitu. Kemudian ada menggunakan kabel tis, tali rapi dan lain sebagainya, kan itu bahan yang tergolong plastik yang dikategorikan tidak ramah lingkungan gitu ya. Cuma kan dalam hal ini pembuatan ogoh-ogoh kan maksimal 80% kalau nggak salah ya, 80% harus menggunakan bahan yang ramah lingkungan gitu. Cuma sekarang sih ada beberapa, di tahun lalu ada beberapa seniman juga mencanangkan penggunaan styrofoam gitu ya, membolehkan gitu. Cuma saya pribadi melihat belum ada yang menerapkan itu gitu, karena sampai sekarang pun masih, kalau misalnya dulu tahun lalu diperbolehkan menggunakan styrofoam karena untuk tangan, telapak tangan, untuk tapel, kaki dan lain sebagainya itu boleh menggunakan styrofoam. Cuma kalau saya melihat sih dengan kreativitas anak-anak muda yang sekarang, kayaknya mereka tidak menggunakan styrofoam deh gitu. Maksudnya bisa diolah dengan kertas koran, kemudian clay dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya sih melihat sekarang ogoh-ogoh sebagian besar masih ramah lingkungan seperti itu. Nah cuma kalau misalnya dibatasi gitu, mungkin perlu persentasenya ya, karena saya yakin tidak semua, misalnya cat gitu, cat kan kimia gitu ya, cat kimia, kemudian ada lagi kamen gitu, kamen polyester gitu, polyester kan, bahan polyester kan juga bahannya dari tidak katun, maksudnya tidak organik juga gitu ya, ya seperti itulah kurang lebih. Baik. Jadi nanti kalau memang dibuat ramah lingkungan mungkin persentasenya aja berapa, 100% sih saya pikir tidak mungkin. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana kreativitas Yohana dalam pembuatan ogoh-ogoh? Masih bersama tamu-tamu saya hari ini. Gana, kalau tadi Pontil mengatakan nih banyak yang harus kita lihat berapa persentasenya untuk pembuatan ogoh-ogoh sebagai penggunaan bahannya. Ini termasuk juga di kategori pembuatan ogoh-ogoh mini juga dilakukan hal tersebut, bahan-bahannya? Jadi di ogoh mini nike menerapkan juga bahan ramah lingkungan. Iya. Dengan seperti ogoh mini nike dengan menggunakan dasaran dari kertas yang dibungkus juga dengan koran. Nah tapi apakah tidak salah kita menggunakan bahan yang anorganik atau bahan plastik? Yeah. Dalam artian kita menggunakan bahan tersebut ingin berharap menanggulangi sampah-sampah yang ada. Seperti kita bisa memakai botol plastik, seperti kita bisa menggunakan plastik-plastik yang ada. Jadi walaupun kita menggunakannya nike sedikit bahan plastik nike, tapi kita berharap tidak menambah lagi. Seperti bahan plastik nike kita bisa menggunakannya seperti badan nike kan mungkin botol aqua nike bisa digunakan dan dibentuk mineral ya, botol dengan menerapkan daur ulang. Daripada kita menggunakan bahan yang bagaimana misalnya bahan koran tapi kita membeli, jadinya kita menambah juga nantinya takutnya nike. Jadinya kita berharap agar bisalah walaupun sedikit tapi kita berharap bisa mengurangi sampah-sampah yang ada dan diwujudkan menjadi sebuah karya seni. Bisa dikatakan ini berkarya seni dalam pembuatan ogoh-ogoh untuk mengurangi sampah, bukan untuk membuat sampah? Ya seperti ini Jadi walaupun persentasenya sedikit tapi kita berharap tidak menambahnya lagi gitu. Dan memamerkan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti kita menggunakan yang mungkin banyak bahan-bahan makanan itu dipakai seperti kulit bawang,
cabai nih Yeah. Niko masih banyak digunakan. Di Gogo Mini pun sudah mulai ada. Ya, Seperti ini. baik diterapkan dalam pembuatan ogoh-ogoh mini itu Iya, dilakukan. Ya, Dokter Yoga, kita mengetahui nih saat pengerupukan nanti Bupati Badung pun juga mengharapkan ada zero accident. Itu apa tanggapan Dokter Yoga terhadap zero accident itu sendiri? Jadi zero accident itu kan melihat dari kacamata kita dari Nyepi tahun lalu kan, ya, sempat ada beberapa masalah ya, kalau nggak salah sampai meninggal ya, itu di beberapa tempat ya di Bali. Kalau nggak salah itu ada accident penusukan kan kalau nggak salah. Jadi yang diharapkan Bupati Badung itu tahun ini gimana caranya teman-teman STT ini menjaga keamanan, selain menjaga keamanan juga happy ngara ogoh-ogoh ya, gitu loh. Karena melihat dari kemarin-kemarin ini ada beberapa ini sih di apa namanya, di beberapa daerah gitu di Kabupaten Badung ya, kan itu ada warga pendatang yang tiba-tiba mengancam teman-teman kita yang lagi buat ogoh-ogoh ya, itu mungkin yang menjadi dasar. Jadi melihat karakter teman-teman kita di Badung, saya yakin kok Badung ini pasti zero accident. Dan melihat juga gimana antusias teman-teman yang ada di Badung ini, saya yakin mereka sangat-sangat mengerti apa itu, gimana caranya mengamankan daerahnya masing-masing. Dan terkait dengan yang disampaikan Beli Puntil tadi, dana misalnya nih tahun depan kita dikasih 40 juta, jadi jangan ditolak dulu 40 jutanya. Tapi kita harus kembangkan 40 juta nih kita mau buat apa sih? Kalau memang ogoh-ogoh kelebihan menurut Beli Puntil 40 juta, kita akan buat misalnya 10 jutanya untuk ogoh-ogoh mini, 10 jutanya untuk fragmentari, 20 jutanya tetap untuk ogoh-ogoh. Jadi dana yang diberikan itu tetap kita terima, sekarang tergantung kita mau mengembangkan ini untuk apa. Jadi kita kembangkan nih, bukan cuma ogoh-ogoh aja. Karena tahun depan ini kita masih proses penganggaran. Tahun depan kita akan bersama Dinas Kebudayaan, kita akan buat beberapa lomba ogoh-ogoh mini, lomba sketsa baju, lomba video, dan lomba ogoh-ogoh itu sendiri. Dan kita juga akan buat lomba ogoh-ogoh tingkat PAUD. Jadi kita ini pengen dari tingkat anak-anak nih sampai dewasa nih full lombanya semua. Dan terkait dengan ogoh-ogoh mini tadi, sebenarnya ogoh-ogoh mini ini bukan cuma ogoh-ogoh mini. Kalau saya berpikirnya gimana caranya ogoh-ogoh mini ini kita jadikan piala nantinya. Nah, jadi ogoh-ogoh mini ini kita akan jadikan piala kemenangan untuk lomba ogoh-ogoh, sehingga lombanya ogoh-ogoh sampai pialanya juga ogoh-ogoh. Bahkan sebenarnya kalau pemerintah kreatif dan menangkap isi pesan daripada teman-teman yang berkarya di ogoh-ogoh mini ini, sebenarnya ogoh-ogoh mini ini kita bisa pajang di bandara sebenarnya. Jadi ini bisa jadi merchandise untuk kita bawa pulang. Misalnya ada tamu berlibur dari luar negeri gitu, melihat ogoh-ogoh mini, kan ogoh-ogoh mini size-nya 50 sampai 1 meter kan. Itu bisa aja sebenarnya dipakai merchandise untuk dibawa pulang. Baik. Pemerintah itu sebenarnya tangkaplah aspirasi dari seniman ogoh-ogoh mini ini. Ya, baik. Pontil, ini sepertinya pengen berbicara tentang apa yang diharapkan dari Bupati Badung Niki sendiri, zero accident. Ini ada pekategoriannya dari para Yohano menangkap apa yang diinginkan dari Bupati. Ya, memang zero accident ini kita kalau menurut kita di Yohano Mumi masih sedikit abu-abu ya. Dalam hal begini, accident kalau kita melihat zero accident dalam pengarahan ogoh-ogoh gitu. Nah kita kemarin juga, kebetulan juga besok itu tanggal 22 besok kita juga parum desa untuk membahas ini gitu. Dalam arti begini, zero accident ini masih kita anggap abu-abu karena memang apakah zero accident itu yang dimaksud terjadi accident pada saat pengarahan ogoh-ogoh atau pada saat misalnya contoh ada orang yang minum gitu ya, minum mabuk di tempat lain gitu, di tempat lain kita fokus di satu sepatu, ada pemuda entah pemuda lokal pendatang dan lain sebagainya bule apalah itu, mereka melakukan kegiatan yang menimbulkan accident gitu. Apakah itu yang dimaksud juga sebagai zero accident dalam proses pengarahan ogoh-ogoh atau cuma pada saat
di lingkungan itu aja gitu. Nah, itu yang perlu kita bahas di tanggal 22 besok dengan Parum Sekayuana Desa dan juga perangkat desa untuk membahas seperti ini gitu. Jadi kalau kita itu memang kita perketat semuanya gitu ya. Jangan sampai di lingkungan desa terjadi accident baik itu di dalam pengaraan ogoh-ogoh ataupun di luar pengaraan ogoh-ogoh gitu ya. Jadi memang pengerupuan saat ini memang kita kerahkan semua Linmas, Pecalang, kemudian LPM itu semua turun tangan untuk mengawasi bagaimana caranya untuk memenuhi tujuan dari Bapak Bupati di Ngerupuk saat ini itu zero accident seperti itu ya. Itu yang ingin dipertegas tentunya. Benar, ya. Seperti itu. Baik. Gada, kembali lagi nih tentang ide dari Manggala Yohana Badung niki sendiri. Ogoh-ogoh mini diharapkan bisa dijadikan merchandise yang bisa saja para tamu dari luar negeri tertarik untuk membeli kemudian membawa pulang ke negara asalnya. Ini sendiri menurut kamu ini seperti apa? Ya, jadi kalau menurut saya nih baik nih dilakukan oleh pemerintah. Jadi di mana karya-karya yang sudah dibuat dari tahun-tahun sebelumnya nih kan masih ada di rumah nih Nah mungkin bisa dipajang di bandara sebagai daya tarik, apalagi ogoh-ogoh nih merupakan identitasnya Bali. Hanya Bali yang punya ogoh-ogoh dalam karakter seperti ogoh-ogoh yang ada di dalam pengerupukan nih Walaupun di luar Bali nih ada saudara-saudara kita yang juga mengerak ogoh-ogoh, tapi yang lebih berkarakternya nih adanya di Bali. Jadinya berharap jika pemerintah menyetujui tersebut bisa dipajang di bandara, di mana jika ada turis luar terus asing nih bisa kita menyaksikan ogoh-ogoh tersebut di kedatangannya di Bali. Jadi bisa dikatakan ketika pembuatan ogoh-ogoh mini ini sendiri bukan hanya dilakukan pada saat menjelang Hari Raya Nyepi saja, tetapi continue berkreativitas seperti itu. Ya, betul seperti itu. Tidak hanya di pengerupukan saja, jadi ogoh-ogoh mini ini bisa dipamerkan mungkin walaupun tidak di bulan pengerupukan, mungkin saja ada tamu-tamu luar itu tidak berkesempatan datang pada saat pengerupukan, tamu tersebut bisa menyaksikan ogoh-ogoh. Seperti sekarang mungkin sudah ada museum ogoh-ogoh yang ada di Bandung Selatan nih Nah jadi nih daya tarik pariwisata jadinya kita tidak sempat nih untuk datang bulan pengerupukan untuk lihat ogoh-ogoh. Jadinya bulan lain pun kita bisa menyaksikannya walaupun dalam keadaan dipajang aja. Jadi Nike yang walaupun kita ogoh-ogoh mini berharap juga adanya museum ogoh-ogoh mini nih. Oke, baik, diharapkan ya seperti itu ya. Baik, untuk Dokter Yoga, Dokter Yoga, kita mengetahui ini saat pengerupuk bisa dikatakan berbicara tentang Nyepi bukan hanya berbicara tentang pengarakan ogoh-ogoh, tetapi kita melihat tahun-tahun sebelumnya banyak kejadian yang tidak mengenakan terjadi saat Nyepi. Selaku Yohana, langkah apa yang harus dilakukan agar meminimalisir tidak terjadi lagi hal-hal tersebut? Ya, jadi kalau kita bicara Seketruno ya di teman-teman Seketruno itu saya kira kita jangan mengunderestimate mereka gitu loh. Jadi saya rasa mereka ini udah jauh lebih pintar, mereka ini udah jauh lebih mengerti terkait gimana menjaga keamanan, karena saya lihat sekarang ini rasa tanggung jawab teman-teman Seketruno ini luar biasa banget untuk menjaga keamanan saat mengarah ogoh-ogoh itu sendiri. Dan saya lihat dengan adanya lomba di masing-masing desa adat ini rasa persaudaraan mereka antar Banjar itu luar biasa banget Li. Jadi saya kira teman-teman Seketruno pasti akan menjaga keamanan, pasti akan jauh lebih mengerti, dan pasti akan rasa persaudaraannya jauh lebih tinggi sekarang. Ya, baik. Pontil, dari Pontil sendiri terhadap para Yohana di seluruh Bali sendiri, penggarapan ogoh-ogoh bisa bukan hanya berbicara tentang rame-rame ketika ada penggarapan ogoh-ogoh maksudnya, tetapi bisa mencerminkan nilai-nilai yang bisa diambil, diserap, yaitu nilai-nilai gotong royong, kemudian kreativitas dan kepedulian terhadap budaya dan lingkungan. Ya, mungkin sedikit harapan saya kepada masyarakat Bali kalau diri saya punya moto sendiri, Bali without culture is nothing. Jadi Bali tanpa budaya itu tidak ada apa-apanya ya.
Itu moto diri saya, kenapa saya sangat 100% menerjunkan hidup saya untuk seni gitu ya, bukan cuma seni ogoh-ogoh aja gitu ya. Nah, dalam hal ini memang saya berharap bahwa Sekeyoane di Badung khususnya Bali pada umumnya itu mempunyai tugas yang sangat berat ya, bagaimana masa depan budaya, masa depan tradisi, masa depan adat istiadat Bali ini ada di tangan mereka gitu ya. Jadi belajarlah untuk menganggap Banjar itu adalah creative hub ya, seperti apa yang saya bilang sama diamini oleh Dr. Yoga juga. Banjar itu adalah creative hub yang bisa kita manfaatkan untuk membuat organisasi yang bagus gitu ya. Dalam artian kita bisa membangun karakter pribadi, karakter organisasi dari sana gitu ya. Kita banyak ada konflik, banyak ada perbedaan pendapat. Nah, itu kan bagian dari demokrasi pun kita bisa berjalan di Banjar, khususnya di pembuatan ogoh-ogoh ini gitu ya. Nah, jadi memang saya bilang kenapa tugas Yoane generasi muda di Bali sangat besar, karena untuk menjaga tradisi dan budaya adat istiadat, bukan cuma ogoh-ogoh, tapi adat istiadat yang lainnya itu ada di tangan Seketruna yang ada di Badung khususnya dan juga Bali pada umumnya. Itu ya, jangan sampai punah. Itu aja pesan saya terhadap. Jangan sampai punah. Jangan sampai punah. Baik, ya. Itu yang perlu dilestarikan. Karena terima kasih Dr. Yoga dan juga Pontil. Selamat menyambut hari suci Nyepi tentunya ya. Kita lestarikan ini pembuatan penggarapan ogoh-ogoh tentunya. Baik, saya Made Sekedar, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.